pemakaman dan lain-lain Nabila datang. Aku tuh nungguin dia kok. Aku selalu nungguin dia di rumahnya dia. Aku hapus semua foto-foto dia di sosial media segala macem, karena aku pengen perjalanan aku heal ini, perjalanan aku sembuh ini tuh jadi perjalanan private aku aja. Pengen bisa hafal ayat-ayat yang panjang, pengen bisa itu, tapi memang gak bisa, susah banget. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik. Di depan aku ada Nabila Ishma. Halo Bunda. Kamu lebih seneng diperkenalkan sebagai influencer atau sebagai apa? Apa ya? Sebenarnya biasanya orang-orang kalau mau gampang nyebutnya influencer atau content creator. Yes. Tapi sebenarnya aku tuh basicnya aku aktivis sebenarnya Bun, aktivis sosial. Banyaknya sebenarnya berarti bilang sosial, terus juga ya masih muda semua dilakuin deh pokoknya, jadi benar, apapun boleh. Jiwa muda tuh kadang-kadang apa aja mau kita kerjain, betul kan. Tapi aktivis itu belakangan ini apa memang udah dari dulu-dulu? Dulu banget sebenarnya Bun. Jadi justru awal mulanya banget aku tuh memang banyak bergeraknya di bidang sosial. Jadi dulu sempat jadi ketua Forum Anak Nasional, terus juga di ASEAN jadi ikut Children Forumnya. Jadi banyaknya memang sebenarnya ke arah sosial. Sampai sekarang juga ada proyek sosial di daerah pelosok buat bikin sekolah. Terus masih banyak juga sih bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Tapi memang kayaknya zaman sekarang tuh kalau mau bergerak di bidang sosial harus juga punya background yang terlihat ya Bun, betul. Makanya akhirnya juga bergerak di content creating juga supaya orang-orang lebih tersebar luas lah hal-hal baiknya gitu. Jadi Nabila ini boleh dibilang menginfluence juga tapi di bidang lebih ke sosial, gitu. Ingin dibilang influencer di bidang yang memang sekarang lagi kamu tekunin. Gitu. Tapi kan aku juga dengar bahwa Nabila ini pernah menjadi atlet ya. Itu pas masih zaman berapa tahun yang lalu apa sampai sekarang masih? Aku tuh atlet mulai SMP berarti ya, sekitar tahun 2015-an. 2019 aku begitu masuk kuliah karena nggak kepegang ya Bun ya, sekalian atlet kan soalnya latihannya padat banget, capek banget. Jadi begitu keterima di universitas, keterima di kuliah, aku berhenti atlet, lanjut kuliah fokusin aja sama ya jadi model juga, iklan juga, web series kayak gitu-gitu sih jadi sampingannya. Tapi passion nggak dengan apa yang kemarin kamu jalanin waktu SMP itu? Passionate banget. Justru dulu memang, bahkan dulu tuh aku terkenal di sekolah, aku lebih banyak di luar sekolahnya dibanding di sekolah. Jadi 1 bulan tuh absen aku bisa berapa belas kali, karena aku memang seneng untuk berkegiatan. Kamu tuh anak organisasi, seneng kelihatan dari cara kamu ngomong, dari cara kamu ngasih tahu apa yang udah kamu lakuin. Tapi sebenarnya cita-cita seorang Nabila tuh apa sih? Ini tuh pertanyaan yang buat aku sekarang bingung. Karena kalau dulu aku udah bisa jelas ngasih tahu, aku tuh pengen banget jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dulu. Wow, keren loh. Dulu ya. Nah sekarang itu semenjak banyak hal yang terjadi di hidup aku jadi ngerasa kayaknya aku nggak punya cita-cita yang benar-benar kayak spesifik, tapi aku pengen jadi orang yang bermanfaat tuh benar-benar cita-cita aku. Makanya sekarang aku lagi aku kuliah jurusan hukum Bun, udah lulus alhamdulillah. Tapi sekarang akhirnya aku ngambil sertifikasi trauma healing, jadi aku lagi belajar jadi healer, jadi terapis. Terus aku lagi mau ambil S2 lagi juga psikologi. Jadi pengennya sekarang justru pengen ngebangun kayak satu yayasan atau tempat yang bisa ngebantu orang-orang yang memang lagi menghadapi kesulitan gitu, terutama dalam bidang trauma kayak gitu sih. Sebelum kita ke kenapa kamu ambil trauma itu, aku pengen tanya, Nabila ini kan kayaknya suka organisasi, suka sekolah dan lain-lain. Siapa yang ngebentuk Nabila menjadi sosok yang seperti ini? Apakah memang lahir dari lingkungan keluarga yang akademisi gitu, atau memang Nabila kayak emang jiwanya aja dari kecil suka gitu? Ini mungkin privilege terbesar aku ya Bun. Aku lahir di keluarga yang sangat suportif, sangat mengenalkan aku sama banyak hal, membebaskan aku untuk eksplor banyak hal. Jadi memang alhamdulillahnya mama aku mengarahkan aku untuk mencoba banyak hal. Jadi kalau mama aku tuh bukannya kayak coba deh kamu jadi ini, enggak, tapi kayak coba deh berbagai macam hal, terus pilih yang kamu suka yang mana. Jadi dulu aku udah
semua aku ikutin sampai akhirnya aku tahu oh ternyata aku sukanya di sini ya. Dan ketika aku suka di situ, mama tuh terutama papa juga ya, keluarga tuh sangat nge-support aku untuk ngembangin di situ, ditemenin terus, dibimbing terus, pokoknya supaya aku bisa maksimalin apa yang aku punya gitu. Wow, nice. Tadi ketemu mama di depan. Kalau boleh tahu, maaf ya, maksudnya Nabila nih background mama papa tuh apa? Papa aku dulu lawyer, jadi memang sama sih kayak aku jurusan hukum juga. Papa aku dulu lawyer, berhenti terus jadi dosen, sekarang bergerak di bidang swasta aja. Nah kalau mama aku memang, jadi mama aku tuh ini menurut aku yang hebat dari mama aku ya. Mama aku itu lulusan dari ITB, dia jurusan SPPK. Jadi anak teknik sebenarnya. Ya. Tapi mama aku tuh memutuskan untuk tidak bekerja di bidang teknik walaupun kuliah yang lama, tapi dia pengen jadi ibu rumah tangga yang mendidik anaknya. Dan itu luar biasa. Benar, itu yang menurut aku mungkin aku bisa sekarang ya karena mama aku memutuskan hal besar itu saat itu. Ya, aku suka agak kesel dengan orang yang kalau ya udah lulus tinggi-tinggi kok kerjanya jadi ibu rumah tangga. Benar. Tahu nggak, jadi ibu rumah tangga tuh nggak ada sekolahnya loh. Dan itu profesi yang nggak semua orang dan paling berat kayaknya. Mampu berat. Iya. Kadang-kadang kan orang gitu kan. Iya. Ya ampun, anak sekolah tinggi-tinggi cuma jadi ibu rumah tangga, terus kenapa gitu kan. Well, tapi berarti memang kamu ada latar belakang keluarga yang memang semuanya juga suportif ya. Oke. Yang paling penting dari hal yang mau aku tanyakan, agak kan jarang-jarang orang setelah dia mengambil kuliah hukum tiba-tiba dia mau masuk ke biasanya kan ngambil lagi kalau abis untuk jadi pengacara tuh kan setelah S1 ada sekolahnya lagi kan. Ya. Kenapa Nabila mau ngambilnya di trauma healing? Ini perjalanan yang panjang ya. Mungkin kalau dibilang kamu salah jurusan kali ya dulu, enggak juga, karena dulu aku sebenarnya udah punya planning Bun, kayak aku tipe orang yang dulu pokoknya 10 tahun lagi aku harus ngambil S2 jadi ini segala macam. Tapi di perjalanan hidup aku ternyata aku mengalami trauma yang sangat besar. Aku mengalami hal yang dimana aku lagi di posisi paling rendah-rendahnya, paling down-downnya. Aku tuh cari sana sini Bun. Jadi aku pergi ke psikiater. Psikiater kan metodenya obat ya. Obat tuh kan kimia gimana pun juga ke tubuh kayaknya pasti ada efek sampingnya. Ke psikolog cocok, cuman kayaknya psikolog nih teoritis banget ya buat aku. Mungkin aku datang ke psikolog yang salah aja kali ya atau gimana. Cuman aku masih kurang cocok. Ya, itu kan pengalaman kamu, gak iya. apa-apa. Akhirnya aku cari lagi kemana ya yang bisa ngasih aku jawaban-jawaban, yang bisa ngebantuin aku untuk sembuh sama apa yang saat itu aku rasakan. Ketemu konselor. Ini konselornya menurut aku luar biasa banget. Dia ngasih banyak banget jawaban-jawaban sama hal-hal yang jadi pelajaran dan sampai sekarang jadi jadi pegangan buat aku. Terus satu lagi adalah ini by fate kayaknya ya, bener-bener semua tuh takdir. Aku tuh nyari-nyari terapis kemana-mana, udah booking sana sini nggak pernah dapet jadwal yang cocok. Tiba-tiba aku ketemu sama seorang terapis trauma healer asli Bali, tapi orang Muslim. Terus dia tiba-tiba bikin kelas di Bandung. Di Bandung itu bikin kelas, aku datang ke kelasnya, itu juga di share infonya sama sepupu aku. Dari situ kok aku ngerasa kayaknya dia bener-bener ngasih semua jawaban yang aku cari. Dia bener-bener bantu aku survive dari masa terberat aku. Dan dari situ aku akhirnya, karena aku awalnya belajar buat diri sendiri, terus ternyata followers aku tuh banyak yang curhat ke aku, pengen diri, pengen pokoknya banyak banget yang mengalami hal-hal yang serupa kayak aku. Akhirnya aku ngerasa kayaknya aku bisa deh. Mungkin ini true call aku, mungkin ini kenapa Allah ngasih aku ujian supaya aku bisa belajar hal ini dan aku ngebantu orang lain. Makanya dari situ akhirnya aku belajar juga supaya nggak cuma aku doang yang terbantu, tapi orang-orang lain yang tidak punya akses untuk mendapatkan bantuan. Karena kan psikiater, psikolog tuh butuh biaya Bun ya, nggak sedikit ya. Siapa tahu aku bisa ngebantu mereka dengan cara aku gitu. Nabila belajar ini berarti di tahun lalu baru mulai awal tahun lalu belajarnya. Maaf kalau mau sedikit Bunda nanya gitu ya, pasti kan kamu melakukan ini setelah ada kejadian yang mungkin berat di dalam hidup kamu dan orang semua mungkin tahu ceritanya. Kalau boleh Nabila menceritakan gitu, sebesar apa efek dari kejadian kemarin untuk hidup kamu? Efeknya ini mungkin aku tuh nggak pernah ceritain ini di mana-mana ya Bun. Jadi pertama kali Bunda aku menceritakan karena buat aku perjalanan 2 tahun ke belakang itu adalah perjalanan yang sangat personal buat aku. Perjalanan spiritual juga, perjalanan aku nemuin diri aku, perjalanan aku buat melewati ujian gitu ya. Jadi
yang orang-orang tahu, aku mungkin saat itu kehilangan sosok teman dekat gitu ya, yang memang mungkin beritanya ramainya kayak gitu. Cuman ada yang orang-orang nggak tahu adalah sebenarnya di 1 tahun itu aku kehilangan 4 orang sekaligus. Jadi kenapa itu berat banget dan sampai menjadi puncak tersulitnya aku, karena 1 tahun itu aku kehilangan 4 orang. Pertama aku kehilangan sepupu aku. Jadi aku cukup dekat sama sepupu aku ini, meninggal karena melahirkan. Melahirkan selang beberapa bulan. Waktu itu lagi COVID tinggi-tingginya, COVID Delta. Ingat banget tuh yang lagi parah-parahnya, rumah sakit semua penuh. Kakek nenek aku kena COVID. Dan aku tuh deket banget sama kakek nenek aku. Pertama nenek aku dulu, itu aku inget banget momennya. Aku muter sama almarhum juga waktu itu yang nemenin aku. Kita naik motor muter hampir ke 10 rumah sakit di Bandung buat nemuin rumah sakit buat nenek aku. Gak ada satupun yang bisa nerima, karena dulu aku sampai ngelihat sendiri orang-orang tuh udah di lobi rumah sakit nungguin bisa masuk. Terus selang 1 hari setelah kejadian nyari rumah sakit itu, nenek aku meninggal. 5 hari setelah itu kakek aku drop. Kita akhirnya masuk ke rumah sakit di luar kota. Jadi rumah sakit itu di Padalarang, jadi lumayan jauh lah ya dari Bandung. Terus aku ingat juga momen di situ memang mengerikan sekali, mencekam sekali yang momen itu. Kakek aku meninggal juga. Jadi selang 5 hari setelah nenek aku, kakek aku meninggal. Di momen itu tuh benar-benar frustasi buat aku, karena rumah sakit carinya susah, obat di mana-mana nggak ada. Ya saat itu. Aku cari donor darah kemana-mana buat kakek aku, nggak nemu. Begitu nemu, kakek aku ternyata udah meninggal. Jadi aku inget banget momennya aku sama almarhum pergi ke PMI buat ngambil darah, dikabarin kakek aku udah meninggal. Itu lagi sama dia juga. Jadi di momen itu aku baru banget beres grieving karena kehilangan saudara aku, kakek nenek aku, dan itu ditemenin sama almarhum. Nggak sampai setahun almarhum meninggalin aku gitu. Jadi itu mungkin jadi momen yang paling menampar buat aku, karena kemarin waktu aku grieving aku ditemenin sama dia. Sekarang aku grieving, aku udah gak, maksudnya yang nemenin aku gak ada gitu. Itu jadi yang mungkin paling beratnya, dan aku benar-benar hilang sih. Jadi 2 tahun itu tuh aku menarik diri dari lingkungan banget. Aku hanya kerjaan aku cuma kerja. Jadi aku tuh cuma ketemu sama tim aku doang. Main sama temen tuh jarang banget. Ketemu sama orang-orang, ketemu siapa tuh jarang banget. Karena aku kayaknya terlalu sakit buat aku ditanya, terlalu sakit buat aku harus menjelaskan. Jadi aku memilih untuk ngelewatin perjalanan itu untuk bisa sembuh aja dulu. Jadi aku mikirnya kayak, daripada aku ngebuang energi aku untuk yang lain, aku pengen sembuh dulu aja deh. Makanya aku lebih banyak sendiri juga di momen-momen itu gitu. Akhirnya aku belajar trauma healing dan lain-lainnya juga gitu. Berapa tahun kalian deket itu, berapa tahun? 2 tahunan lebih sih. 2 tahun tapi intens mungkin banget, ya. karena kan pandemi ya waktu itu. Yang kita temuin kan dia lagi. Apalagi kita dulu di satu organisasi yang sama. Jadi benar-benar hampir setiap minggu pasti ketemu. Mungkin enggak. Apa sih artinya almarhum buat Nabila? Jadi di momen pandemi itu kan momen kita semua, terutama anak muda kali ya Bun ya, kita kuliah tapi gak bisa ketemu teman. Terus kita gak bisa ngelakuin banyak aktivitas, terbatas lah gitu. Buat aku di momen itu tuh aku lagi momen mulai kehilangan jati diri. Pun dia sama, kita tuh bener-bener lagi ngerasa lagi lost banget gitu ya. Kayak lagi mempertanyakan lagi kita tuh mau ngapain sih gitu ya. Kita tuh lagi mulai ngerasa stres. Dia lagi kesulitan sama tugas akhirnya. Aku juga lagi kuliah kayak gitu saat itu. Jadi kita tuh bener-bener berkembang bareng. Kita bener-bener belajar bareng. Kita bener-bener nemenin satu sama lain buat menyembuhkan diri sendiri dari semua hal yang kita pikirkan saat itu. Jadi buat aku tuh dia tuh memang sebenarnya teman yang ngajarin aku banyak hal, teman yang mengajarkan aku untuk nemuin diri aku sendiri, teman yang selalu ada buat aku di saat itu gitu. Makanya begitu dia nggak ada juga aku ngerasa kayak kehilangan sosok teman, sosok orang terdekat. Dia juga kayak buat aku kayak kakak juga, terus teman cerita, dan kita punya planning yang banyak tentang future kita itu juga jadi kayak hilang semua gitu. Jadi memang kayaknya orang yang artinya kayak nggak bisa aku jelasin nih apa aja gitu. Kalau sosok almarhum sendiri tuh seperti apa sih orangnya? Dia tuh sebenarnya
kayak anak muda pada umumnya sebenarnya, yang yang ceroboh, terus lucu banget, orangnya asik banget, dia suka banget diskusi, jadi menyenangkan gitu banget, dia suka banget diskusi. Jadi setiap kali kita ketemu, dia tuh suka ngetes aku pelajaran-pelajaran. Jadi aku suka dites kayak hari ini ibu kotanya ini apa gitu. Terus kayak ini ada berita terbaru nih, ayo kita diskusi. Kira-kira dari sisi ini apa gitu. Jadi memang orangnya kritis banget, terus talkative banget, mengasyikan banget sih, orang baik banget. Dan menurut aku dia orang baik banget sih. Karena yang aku bilang kenapa dia baik banget tuh, aku udah nyaksiin di momen semua orang ketakutan pas COVID, zaman kakek nenek aku masuk rumah sakit, dia tuh mau nemenin aku. Dia sampai dateng ke rumah sakit kakek aku buat nemenin aku, padahal kan posisinya waktu itu lagi COVID kan. Jadi kayak menurut aku dia emang orang yang baik banget sih. Hubungan kalian ini sehat ya. Iya, ibaratnya sehat. Kan abis itu kalian LDR dong. Pada saat dia memutuskan untuk aku mau berangkat nih, kamu gimana? Sebenarnya itu kan berangkat tuh cuman kayak 10 hari kalau gak salah dia tuh mau berangkat. Oh jadi bukan sekolah ya? Belum. Oh, dia baru masih nyari? Mau nyari sekolah. Oh ampun. Jadi memang itu tuh momen dimana kita pisah paling lama. Jadi sebelumnya tuh gak pernah pisah lebih lama dari seminggu gitu. Karena emang satu organisasi jadi sering ketemu ya. Terus awalnya aku gak mikir apa-apa. Jadi awalnya aku mikir kayak ya udahlah refreshing, kan mau lagi tugas akhir kan, lagi ngerjain tugas akhir, biar refreshing lah, dia lagi cukup pusing sama tugas akhirnya. Jadi gak ada mikir apa-apa awalnya Bun. Cuman memang pas kesini-sini ya baru mikir kayak oh iya ya, ternyata memang mungkin ini jalannya, memang ini tuh udah diatur, dia harus kesana dan lain-lain gitu. Tapi saat kamu tiba-tiba beliau pergi lalu pulang mendengar kabar ini, apa yang pertama kali kamu lakuin? Aku masih ingat gak? Kayaknya aku waktu itu kayak orang yang blank aja gitu. Karena jadi sebenarnya lucunya adalah dia tuh suka hilang. Dia nggak ada kabar, semua sekeluarga nyariin dia, taunya dia kemana gitu. Tapi nanti biasanya kayak aku yang nemuin, oh ternyata dia lagi makan di mana, lagi apa, lagi nyendiri gitu. Jadi dia sering banget hilang, dan kita tuh udah kayak biasa aja kalau dia hilang, karena emang sukanya gitu, suka sendiri dia tuh, suka menjadi, dia orangnya private banget sebenarnya. Begitu kejadian itu aku juga kayak hilang yang gimana nih, hilang atau gimana gitu, bingung. Jadi aku sempet ngeblank sih 2 minggu pas pencarian itu tuh. Aku udah kayak orang yang entah deh, aku udah halusinasi sana sini, aku udah apa segala macem. Dan memang yang bikin susah lagi tuh aku lagi ujian Bun di momen itu. Aku lagi UAS, karena aku udah semester akhir kan, waktu itu semester 6 apa 7 gitu. Jadi aku juga kayak yaudah deh, aku udah gak bisa ngerjain kuliah, aku udah gak tahu ngapain, bener udah. Kayaknya aku juga kalau disuruh inget-inget momen itu, aku juga udah yang kayak emang dulu aku ngapain ya, dulu aku gimana ya, saking blanknya sih waktu itu. Tapi pada saat pemakaman dan lain-lain, Nabila datang. Aku tuh nungguin dia kok. Aku selalu nungguin dia di rumahnya dia selama 2 minggu itu. Sampai setiap pagi kan nungguin kabar, sampai malam ada kabar lagi, itu aku selalu nungguin. Berarti Nabila cukup dekat sama keluarganya juga ya? Dekat juga. Jadi memang mungkin kayak orang-orang suka bertanya aku di mana, aku ada, cuman aku nggak mau kelihatan. Ya ada kan juga nggak perlu. Ada orang yang maksudnya kayak nggak pengen memperlihatkan dirinya, ya emang lagi sedih gitu kan. Aku kayaknya mau bangun tidur aja udah susah, apalagi aku harus kayak aku di sini, kayak nggak bisa deh. Gimana cara kamu setelah hari-hari itu, terus kamu move on sampai sekarang, butuh waktu berapa lama? Ini sudah 2 tahun ya. Kemarin baru 2 tahun sih, bulan Mei kemarin. Sebenarnya buat aku tuh bener sih, jadi dia lebih banyak ke perjalanan yang private banget buat aku. Jadi yang tadi aku bilang, aku banyaknya hilang. Kalau orang-orang nyari, kok aku bahkan sampai aku hapus semua foto-foto dia di sosial media segala macem, karena aku pengen perjalanan aku heal ini, perjalanan aku sembuhin itu jadi perjalanan private aku aja. Karena aku tuh pernah baca buku yang bilang kalau misalnya setiap ujian tuh kan sebenarnya bentuk cintanya Tuhan untuk nunjukin siapa diri kita sebenarnya, untuk kita belajar, untuk kita bisa lebih deket sama Allah gitu. Terus jadi aku selalu ngerasa karena ini memang adalah bentuk cintanya Allah, jadi aku pengen ngejalanin ini dengan benar-benar sendirian. Aku pengen memaknai sebisa mungkin. Kalau aku lagi pengen nangis, aku pengen nangis sekenceng-kencengnya tanpa perlu dibatasin sama semua orang, supaya aku juga bisa ngerti makna yang sedalamnya kenapa aku harus ngalamin ini. Karena aku tuh sebenarnya orangnya sangat
harus tahu semua gitu. Jadi aku cukup kritis juga, aku pengen tahu apa sih makna ini terjadi. Aku banyak merenung, aku orang yang banyak melamun Bun. Jadi kayak kalau ada apapun aku pikirin kenapa harus kayak gini ya, terus aku harus gimana, apa sih rahasianya, apa dibalik ini harus ngapain gitu. Jadi perjalanan ini memang perjalanan spiritual banget buat aku, yang memang aku pengen keep buat diri aku sendiri gitu. Kayak nggak aku banyak publishnya. Aku publish pasti cuman kayak pelajaran-pelajarannya aja yang aku dapetin, aku tulis gitu. Sisanya aku jalanin sendiri banget gitu. Tapi Nabila sendiri sampai sekarang masih keep kontak sama, masih baik sama misal adiknya atau keluarganya, masih ada? Masih kok, masih banget. Masih jaga silaturahmi ya. Aku mau nanya, bagaimana kamu menanggapi tentang, mungkin ini melenceng sedikit dari hal tadi. Kan kamu bilang generasi, kalau aku bilang Gen Z ya kalian ini ya, kan lumayan rentan ya, boleh dibilang kayak dalam menanggapi hal, mungkin karena juga menghadapi COVID kemarin atau apa, kayak kalian gampang untuk sedih, depresi dan lain-lain gitu. Setuju gak dengan itu? Sejujurnya iya sih, lebih sensitif kali ya. Iya sensitif gitu. Bagaimana menurut kamu, cara kamu, apakah kamu merasa cukup mewakili anak-anak Gen Z, atau kamu bilang, atau kamu berpikir bahwa enggak, Gen Z ini mungkin begini karena ini nih Bun gitu. Apa sih yang bisa dijelaskan dari generasi yang mungkin Bunda tidak paham nih kan ya gitu. Tapi kan Bunda juga punya anak-anak yang itu udah Gen Z ada sekarang. Semuanya Gen ada ya, A plus namanya ya. Harus itu Alpha plus namanya. Oh jadi udah bukan Gen Z. Semua udah generasi Bunda ada ya. Ada gitu. Tapi kan boleh dibilang kayak maaf ya, sekarang banyak yang tiba-tiba mereka menginikan hidupnya, mengakhiri hidupnya, nggak kuat dengan tekanan dan lain-lain gitu. Tanggapan kamu sendiri? Ini aku sering banget ditanya lagi di kalau aku jadi pembicara. Bener gak sih kalau anak Gen Z itu lebih lemah? Sebenarnya menurut aku, kita generasi Z sama generasi milenial, generasi lebih itu sama-sama punya tantangannya masing-masing. Nah cuman tantangannya kita tuh adalah dunia kita tuh sekarang loud banget, berisik banget. Sosial medianya kan ramai banget. Kita ngelakuin apapun bisa dapat komentar sebanyak apapun. Kita mau ngelakuin apa ke publish. Menurut aku itu mungkin yang bikin kita jadi lebih fragile. Karena kan kita anak muda ini butuh banget validasi ya. Semuanya tuh semua berhubungan dengan yang namanya validasi gitu. Jadi ketika Oke, bagus nih, bentar. Oh jadi anak muda sekarang itu butuh banget validasi. Menurut aku iya. Semoga mewakili ya. Tapi menurut aku makanya ketika hal-hal tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tuh pasti sulit banget buat mereka, tuh pasti akan menjadi hal yang besar banget. Walaupun mungkin menurut orang lain itu hal kecil gitu. Jadi mungkin itu yang memperparah kenapa anak-anak muda zaman sekarang lebih fragile. Karena informasi yang didapetinnya terlalu banyak. Dia tidak juga bisa memfilter dengan baik. Dan gitu. kitanya juga kadang mempublish informasi terlalu banyak, akhirnya orang-orang jadi terlalu banyak tahu tentang kita juga kan. Mungkin itu yang jadi PR-nya anak-anak muda. Makanya kenapa aku juga di 2 tahun kebelakang sangat memfilter mana sih yang harus boleh aku publish, yang mana yang enggak, yang mana yang I have to keep it private, yang mana yang people have to know about it gitu. Karena itu jadi berpengaruh banget sama mental kita. Menurut aku itu sih yang harus anak-anak muda perhatiin. Harus tahu yang mana private life, yang mana yang enggak. Karena terlalu terbuka kayaknya ya zaman sekarang tuh semuanya. Dan media sosial ini berpengaruh besar ya. Iya. Benar-benar. Tapi aku dapat info dari tim, katanya kamu kemarin mengalami disleksia. Disleksia itu lagi ramai sih kemarin. Sebenarnya itu bukan ini sih. Jadi disleksia itu sebenarnya genetik, Bun. Sebenarnya apa itu ya? Jadi gangguan secara kognitif kali ya. Jadi kesulitan dalam membaca, menulis sama berbahasa. Jadi yang berhubungan sama berbahasa itu sulit. Misalnya kayak kalau baca tuh kebalik-balik, yang mirip-mirip kayak D sama B, 6 sama 9. Kayak gitu-gitu. Terus kayak kadang aku nulis apa tapi ternyata yang aku tulis tuh berbeda gitu. Terus aku baca apa ternyata aku baca tuh beda. Aku bicara apa ternyata beda. Disleksia tuh kayak gitu. Jadi itu sebenarnya genetik sih, bisa diterapi tapi nggak bisa total sembuh gitu. Kapan ini kamu mulai merasa kamu terkena disleksia ini? Jadi mungkin sebenarnya tanda-tandanya dari kecil udah ada, dan bahkan kayaknya mama aku juga disleksia.
Jadi memang ternyata kayak genetik dari mama aku. Cuman kan waktu aku zaman kecil belum ada ya Bun ya disleksia tuh gitu. Mirip demensia bukan? Enggak, beda. Beda. Kalau demensia kan lupa. Iya. Tapi kan kalau demensia itu terjadi kayak setelah ada sebuah hal terjadi, betul. Muncullah penyakit demensia. Demensia ini kalau disleksia ini kayaknya memang mungkin kebanyakan memang bawaan lahir. Jadi secara genetik gitu. Begitu dari kecil mungkin ada tanda-tandanya ya. Kayak aku tuh kalau nulis tuh gak bisa rapi. Terus ya itu suka salah. Baca juga suka salah. Tapi kesini-sininya kok makin parah ya gitu. Apalagi pas momen-momen lagi stres. Momen-momen mulai ya kayak kemarin lah ya. Itu aku tuh parah banget. Aku bicara apa yang keluar apa. Aku nulis apa kebalik-balik sampai aku akhirnya ngomong ke dosen aku dulu. Karena kan di kuliah aku tuh masih suka harus esai tulis tangan. Itu tuh udah kacau banget ya tulisannya. Tes lah aku cobain ke psikolog. Ternyata itu adalah tanda-tanda disleksia gitu. Jadi ternyata mama aku juga ngalamin hal yang sama. Tapi gak mengganggu kamu saat berkonsentrasi untuk belajar? Apa enggak? Mengganggu sebenarnya. Tapi kamu kelihatan kayak agak kayak fine kayak aja gitu. Mungkin ini bagusnya mama aku kali ya. Jadi dari kecil tuh sebenarnya ternyata kata mama aku tuh gak bisa baca textbook. Makanya dari kecil aku dibacain sama mama. Karena kalau ngedenger aku fine, kalau baca aku susah. Mungkin jadi dari kecil aku udah tahu treatment cara aku harus harus bagaimana dengan apa yang kekurangan aku. Walaupun dulu aku belum sadar kalau itu disleksia. Tapi ternyata kayak ternyata aku bicara tuh suka kebalik-balik nih dulu. Makanya akhirnya aku bicara cepet banget ya Bun ya. Aku tuh sehari-hari bicara cepet banget. Dan itu yang ngebuat jadi sering kebalik-balik. Jadi akhirnya kalau misalnya aku jadi pembicara atau apa, aku pasti bikin notes supaya aku gak terlalu melebar kemana-mana. Jadi gak terlalu kebalik-balik gitu. Terus kayak belajar, aku pasti harus mendengar. Karena kalau misalnya baca susah. Baca Al-Quran pun gitu, aku harus di samping murotal. Kalau enggak ayat Al-Qurannya tuh berantakan gitu buat aku kelihatannya gitu. Tapi kamu masih bisa memanage ya hal itu? Bisa, mungkin itu sih kayaknya yang buat aku jadi bisa overcome itu semua. Ada gak yang harus kamu kayak setelah kamu konsul gitu, kamu gak boleh yang ngelakuin hal-hal ini karena akan makin memicu gitu. Terus kira-kira terapinya untuk bisa supaya kamu tidak terlalu parah gitu, itu apa? Sebenarnya gak ada sih, cuman biasanya itu parahnya tuh justru di usia awal anak-anak kecil katanya. Jadi sebenarnya yang paling kelihatan tuh sebenarnya mungkin di situ. Nah, mungkin dulu juga aku ngalamin itu, cuma mama aku belum ngerti ya zaman dulu ya. Tapi kalau udah makin besar ya tadi udah bisa lebih nge-overcome dengan kayak take notes kah atau ngedenger kah atau apa. Cuman lebih ke arah kalau misalnya stresnya harus di-maintain. Karena kalau stresnya udah parah banget atau misalnya aku kayak kurang air cairan atau misalnya udah kelelahan banget, udah pasti tuh disleksianya tuh makin parah gitu. Oh jadi kamu udah ngerti ya, karena udah dari kecil, jadi kamu udah ngerti cara untuk memanage supaya dia nggak terlalu parah. Kamu udah tahu caranya. Gitu. Oke. Pernah nggak kalau ada kejadian yang menurut kamu gara-gara ini jadi masalah gitu? Itu sih pas kuliah sih, karena kan kuliah tuh kadang ada dosen yang padahal masih harus tulis tangan ya. Sedangkan kalau esai di kuliah jurusan hukum itu kan esainya berlembar-lembar. Jadi itu aku udah baca banget ini banyak banget salahnya. Terus ada kadang dosen yang strict kayak gak boleh ada bekas tip X sama sekali, gak boleh apa gitu. Itu kadang jadi masalah banget. Kadang aku harus mulai lagi dari nol, nulis lagi. Sampai akhirnya karena aku udah gak sanggup banget, akhirnya aku ngomong ke dosennya aja gitu, kayak ini aku nggak bisa deh gitu. Terus paling sama yang kemarin sempet ramai juga sebenarnya di sosial media itu karena aku memang jadi kesulitan untuk menghafal ayat Al-Quran yang panjang, terus kayak doa-doa yang panjang gitu tuh aku susah gitu. Makanya aku kemarin juga sempet ngobrol sama Ustadz Hanan Ataki, jadinya kayak oh ya udah nggak masalah, Allah tuh kan maha mengerti ya. Jadi kalau mau berdoa dengan cara kita bahasa biasa juga nggak masalah, sambil sedikit-sedikit dicoba gitu. Itu sempat ramenya karena aku sempat nanya itu ke Ustadz Hanan Ataki, karena kan kadang kan pengen bisa hafal ayat-ayat yang panjang, pengen bisa itu, tapi memang nggak bisa, susah banget gitu. Jadi kayak baca Al-Quran aja harus sambil murotal, kalau enggak ya emang. Tapi kesibukannya Nabila sendiri sekarang tuh apa sih? Kesibukannya belakangan lagi kamu lakuin tuh jadinya apa?
semuanya dikerjain sih sekarang ya. Jadi content creating iya, terus masih jadi model iya di beberapa brand, terus juga sekarang lagi sering banget diundang jadi speaker juga sih di beberapa universitas atau lembaga gitu, karena memang fokus aku juga kan di self development. Terus lagi nyiapin mau nulis buku juga insyaallah kalau memang semoga lancar. Terus mau S2 juga insyaallah, semoga doain ya Bun, semoga bisa melanjut seperti Bunda nih udah lagi ngambil S3, keren banget. Aku juga pengen S2 lagi di Bandung ya. Iya, antara di Bandung atau di Jakarta atau kayaknya keluar juga menarik sih. Ngambilnya psikologi tadi ya? Iya, aku mau ambil psikologi terapan. Terus tadi juga lagi belajar trauma healing lagi. Terus lagi seneng-seneng olahraga lagi juga. Tapi ini terakhir mungkin pertanyaannya. Jadi 10 tahun yang akan datang gitu kan, kamu banyak keinginan nih, karena memang masih umur kamu, gak masalah. Tapi di 10 tahun yang akan datang, kamu ingin melihat diri kamu tuh menjadi orang yang seperti apa? Wah, ini tuh ya aku dulu kan selalu merencanakan ya Bun, 10 tahun tuh aku harus jadi kayak gini. Tapi semenjak kemarin aku mengalami bahwa ternyata apa yang aku rencanain bisa tidak terjadi di luar kendali aku, akhirnya tuh aku memutuskan tahun lalu aku menulis sendiri kayak mind map hidup aku. Aku gak mau menentukan 10 tahun aku mau jadi apa. Aku pengen 10 tahun ini aku jadi sesuatu yang memang dimana hidup aku ngebawa aku untuk jadi seperti itu. Jadi aku tuh pengennya 10 tahun ini bener-bener ngelakuin semua hal yang aku bisa. Explore diri aku seluas-luasnya, ngembangin diri aku sebisa-bisanya, bermanfaat seluas-luasnya. And then let's see 10 tahun lagi iya, let it flow aja. 10 tahun lagi kira-kira aku jadi apa. Karena kalau aku matokin jadi apa, ternyata Allah punya rencana untuk jadi lebih besar juga kan sayang banget ya. Jadi aku pengen menjalankan semestinya aja deh, harusnya seperti apa. Tiba-tiba 10 tahun lagi kita lihat nanti aku akan menjadi apa. Yang pasti aku akan mengusahakan yang terbaik aja. Kalau dari semua keinginan kamu, apa yang kamu merasakan yang aku punya satu keinginan yang belum tercapai nih? Itu sebenarnya keinginan aku dari kecil sih. Aku tuh pengen punya yayasan yang ngebantuin orang-orang sih. Kalau dulu aku pengen bantuin anak-anak. Kalau sekarang setelah ini aku pengen banget punya yayasan yang bisa bantuin orang-orang yang memang punya masalah dengan trauma. Sebenarnya bukan yayasan ya. Kalau aku ngebayangin itu kayak pusat gitu loh, kayak center terapi gitu ya, terapi center yang kayak kalau di Bali tuh banyak retret gitu. Nah, aku ngebayangin aku pengen banget punya kayak gitu supaya bisa bantu diri aku sama orang-orang juga. Itu satu hal yang aku pengen banget. Jadi menteri udah gak pengen lagi? Kalau ada yang nawarin. Amin. Semoga kan masih muda banget, masih panjang perjalanannya. Semoga sukses. Yang kamu ingin lakukan semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga Bunda. Pokoknya sukses. Sekolahnya lancar sampai setinggi-tingginya. Bunda juga semoga sukses. Keren banget S3 nih. Aduh, harus dicontoh sama perempuan-perempuan di sana. Terima kasih ya Nabila ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.